Halo, selamat siang teman-teman. Hari ini kita berangkat lagi. Hari ini aku berangkat dengan adik aku menuju tepian Langsat. Ini kami start tengah hari ya dari Sangatta. Kelihatan cuacanya panas betul ini. Untung mobil pakai AC, jadi tidak kepanasan di dalam mobil. Ini kita sudah bertolak dari Sangatta ya, mau melepas ujung kota Sangatta. Ini wilayah Jalan Poros Soekarno-Hatta, Rute 9. Di sini ada simpang, kita ambil yang ke kiri karena kita menuju ke Jalan Poros Wahau, tepatnya di tepian Langsat. Untuk menuju ke perjalanan ini kita melewati jalur provinsi dari Sangatta menuju Jalan Poros Pengalon, lalu nanti ada pertigaan kita lanjut ke Jalan Poros Wahau, tepatnya di kilometer 93. Dalam rangka keberangkatan kita hari ini dalam rangka mengantar LPG ke dalam perkebunan kelapa sawit PT Dinamika dan Bima Palma. HP-nya terbalik malam ini teman-teman, soalnya di mobil kami tidak pakai holder. Ini getar-getar karena HP disimpan di dashboard mobil aja. Jadi ngonten ala kadarnya deh. Kelihatan ya cuacanya, waduh, betul-betul membakar ya. Kita masih di wilayah Jalan Sangatta. Ini adalah wilayah jalan tambang PT KPC, tapi jalan ini bisa dilewati oleh masyarakat umum dan pengguna jalan umum. Kelihatan jalannya lebar, luas dan mulus. Kita masih di wilayah Pit J. Masih di wilayah Pit J. Wah, ini saya percepat ya videonya biar tidak terlalu lama teman-teman menyaksikan video kami. Jalannya mulus ya. Pokoknya kalau lewat di sini tanpa hambatan, laju los pokoknya. Kuat-kuatan nginjak gas saja lagi dan nyalinya, tapi ya tetap hati-hati teman-teman. Karena di sini ada jalannya yang mulus tapi sementara diperbaiki di sekitaran lurusan ini. Ini bahaya buat yang laju-laju kalau ndak hafal jalan ya. Di depan sini kita ambil agak ke kanan sedikit ya. Oke, ini ada simpangan lagi, kita ambil yang jalan ke kiri. Karena kalau lurus ke sana kita ke wilayah perumahan karyawan. Nah, ini kita menuju Jalan Poros Pengalon. Nah, by the way, sekarang kita ada di Bukit Pandang, wilayah Bukit Pandang. Ini masih wilayah Sangatta ya teman-teman. Sangatta ini berbatasan dengan Kecamatan Bengalon, tepatnya Kecamatan Sangatta Utara, tapi masih dalam satu kabupaten. Kabupaten kami adalah Kabupaten Kutai Timur. Nah, di sepanjang jalan ini kita bisa melihat sedikit. Nah, itu adik saya teman-teman, dia ikut menjadi navigator saya menuju perjalanan siang ini.
kita sudah memasuki wilayah Batuta. Kalau orang bilang sini wilayah Batuta, ini adalah masih wilayah Sangatta menuju Kecamatan Bengalon, karena Kecamatan Sangatta bersebelahan dengan Kecamatan Bengalon. Kita masih berada di lintasan dekat tambang PT KPC ya, tapi saya tidak bisa ngarahin HP ke sebelah kiri karena kan sambil mengemudi nih. Wah, ini gambarnya cepat ini, videonya saya cepat ini, kayak balapan aja perasaan. Wah. Oh ya, kita mendaki lagi, memasuki tikungan tajam ke kiri. Wah, macam navigator aja bray. Iya, kita masih di wilayah Batuta. Sepertinya kita sudah melewati perbatasan Kecamatan Sangatta dan Kecamatan Bengalon. Sepertinya kita sudah di wilayah Kecamatan Bengalon ya. Tikungan tajam, untung jalannya lebar jadi kita tidak larut. Ini jalannya mulus ya teman-teman. Dulu ada sekitar berapa, mau setahun dulu kali jalan ini rusak. Ini kelihatan aspal baru karena baru ditambal. Aspalnya kelihatan ya, belang-belang itu aspalnya habis ditambal kemarin. Jalannya rusak parah tuh, kelihatan masih ada yang berlubang, yang ketinggalan. Mungkin kontraktornya capek kali. Wah, aslinya kemarin tuh di sini tepatnya ini rusak parah. Kalau salah ambil selah, wah, bisa terbalik mobil. Ini kita nikung lagi, mendaki, nikung lagi ke kiri ya. Oke, belok kanan kiri beginilah keadaan jalan di wilayah kami, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Walaupun nikung nanjak tapi jalannya masih mulus. Nah, di sini kita agak pelan-pelan teman-teman karena ada iring-iringan dari depan. Ya, kita posisi yang menurun di Gunung Rawa Indah. Ini mendakiannya turunannya panjang ya, tapi jalannya mulus jadi aman. Nah, apabila ada teman-teman lewat di sini untuk tetap berhati-hati karena setelah turunan yang panjang mulus ini ada tikungan tajam ke kanan yang menanti kita. Iya, wah, kelihatan teman-teman, tajam tikungannya, terus termasuk agak curam. Belok kiri, setelah tikungan ini kita lurus lagi ya, gaspol lagi. Jeng, wah kita diselip, aduh, enggak apa-apa, biar aja, biar lambat asal selamat. Masih melewati jalan poros Sangatta. Kita sudah tinggalkan Sangatta, kita sudah berada di wilayah Kecamatan Bengalon di Desa Rawa Indah. Nah, di sini masih banyak jalan yang rusak. Kita harus berhati-hati, pelan-pelan. Di depan ada sumbangan masjid. Kita lewati kan. Tidak bohong. Nah, kita berada di masih wilayah Batuta. Nah, di sini kita pelan-pelan karena di sini, mulai dari sini kita banyak menemui jalan rusak. Ya, jadi karena kita masih sayang mobil dan memastikan agar selamat ya, pelan-pelan aja. Wah, kelihatan ya goyang-goyang. Ini maafnya teman-teman, HP-nya goyang-goyang karena saya di mobil nggak pakai holder, terus ya maklum lah, masih konten pemula jadi memakai HP-nya ya, pakai ngerekam ya, HP bukan HP khusus video. Kita mendaki panjang ya. Ini jalan rusak lagi, kita pelan-pelan lagi ya. Nah, di sini parah ini rusaknya teman-teman, agak panjang rusaknya. Nah, agak pelan-pelan saja seperti lagunya Kotak ya.
Jalannya diturap dengan pasir. Ada adik kita yang berjaga, bertugas sebagai menunggu aba-aba. Nah, ini sampai di Simpang Perdau nanti kita akan melewati jalan rusak. Seandainya ini jalan tidak rusak, mungkin untuk sampai di Simpang Perdau bisa lebih cepat, 15 sampai 20 menit. Dikarenakan jalan ini rusak ya, kita harus tetap pelan-pelan dan berhati-hati ya. Wadidaw. Nah, ini ada yang mulus nih, ada sedikit. Nah, ini jalan rusak lagi. Nah, di sini ada lagi kita temui jalan yang hampir putus. Ini ya teman-teman, jalannya longsor. Jalan ini rusak longsor karena dekat dengan aktivitas tambang batu bara ya teman-teman. Ini mungkin tidak diperbaiki secara full karena menurut informasi jalan umum ini mau dipindah ke wilayah lain. Sekarang lagi di proses pembuatan jalan baru, jadi sebentar kita melewati jalan yang lama ini. Wah, di sini parah juga teman-teman. Jalannya rusak parah, bergelombang, berbatu, berlubang dalam. Ya, di sini harus pelan-pelan ya. Ambil selah karena kita menggunakan mobil muatan. Karena mobil kita termasuk mobil rendah, takut sangkut. Wah, itu ada penghuni habitat di wilayah ini teman-teman. Di wilayah Jalan Poros Sangatta Bengalon. Kelihatannya teman-teman, jalannya parah. Jadi buat teman-teman yang tahu wilayah ini, yang akan melintas di wilayah sekitaran Poros Sangatta Bengalon, agar untuk tetap berhati-hati dan pelan-pelan saja. Nah, di sini ada kelihatan jalannya longsor di sebelah kiri kita. Parah ya teman-teman. Tapi tidak masalah, yang penting kita tetap waspada dan hati-hati. Nah, itu diturap pakai pasir, dikarungin. Ini badan jalan turun juga di wilayah dekat Simpang Perdau ini, sebelum underpass. Ya, kita mendaki sedikit. Nah, kenapa mobil ini? Oh, mungkin lagi istirahat karena mobilnya posisi berteduh. Iya, kita ada di tikungan tajam ke kiri sambil menurun. Nah, di sini badan jalannya juga turun, jadi hati-hati, pelan-pelan saja. Sering di sini terjadi insiden kecelakaan, orang tidak hafal jalan, dia langsung aja jadi mobilnya terjang ke bawah. Ini mereka mungkin istirahat ini. Nah, itu ada mobil yang habis dievakuasi karena habis terjadi insiden di tempat yang tadi. Ini jalannya juga rusak parah di sini, posisi menurun. Ini kalau mendaki wah harus hati-hati nih karena jalannya rusak, apalagi khusus untuk mobil bermuatan berat. Nah, ini agak buram gambar ya teman-teman, maklum aja ya, namanya aja HP konten pemula, HP YouTuber pemula, kita belajar di sini. Nah, di sini jalannya datar,
hanya saja tetap rusak dan berlubang. Ini kebayang ya kalau hujan itu gimana beceknya itu. Tapi ya namanya jalan ya dijalani, dan ya mau tidak mau dilalui, kita nikmati saja. Parah juga ini. Iya, oh itu mobil dari lawan kita aja goyang-goyang oleng-oleng. Di sini parah juga ini. Di sini ada adik-adik ini. Oh dek, semangat dek, perbaiki jalannya. Kita kemana lagi ya, kita sudah berada di wilayah Simpang Perdau. Di sini jalannya masih parah. Oke, jalan masih parah di sini. Ya, kelihatan ini cuacanya panasnya, padahal di dalam kita sudah untung kita di mobil pakai AC, jadi tidak merasa kepanasan. Wah ini kita mendaki, wah jalannya parah, harus jaga jarak dengan mobil di depan kita, karena di sini sering terjadi teman-teman, mobil bermuatan berat kehabisan napas, tidak kuat nanjak, jadinya kita harus jaga jarak, siapa tahu terjadi kita bisa menghindar. Ya, kita ambil kanan sedikit, baru kita ambil kiri lagi, ya pelan-pelan. Di sini di jalan rusak ini, di sini yang paling sering terjadi mobil terbalik ini, karena jalannya betul-betul miring, apalagi mobil yang muatan berat. Di sini kelihatan aliran air, dekat situ ada sumber mata air. Itu yang membasahi jalan, membuat jalan tuh becek, akhirnya jadi mudah rusak karena tidak keras kan, sering kena air. Ya, pokoknya sini teman-teman kita harus rajin-rajin nginjak rem. Tidak bisa kita nyentuh gigi 4, gigi 3 di sini. Ketemu lagi jalan jelek lagi, ya pelan-pelan saja. Bilang orang Jawa itu alon-alon wae. Ini ada masjid Simpang Perdau, dan akhirnya kita memasuki wilayah Simpang Perdau. Ini ada mobil-mobil dengan trisolar di sebelah kiri. Nah, kita mau ke jalan Porsal, kita belok ke kanan. Oke guys, kita sudah masuk ke Simpang Perdau. Itu ada pelangnya, Muara Wahau, kiri lurus Sangkulirang. Karena kita mau menuju jalan Poros Muara Wahau, kita ambil ke kiri. Nanti kapan-kapan kita spill perjalanan yang ke Sangkulirang ya, kita lurus ke sana. Ini kita belok kiri teman-teman. Ya, akhirnya bisa bernapas dengan lega. Aduh, ketemu jalan rusak. Mulai di sini kita akan menemui jalan yang mulus dan lurus ya, ada sih kelok-keloknya sedikit. Dulunya jalan ini bekas jalan perusahaan, digunakan tambang untuk operasional tambang KPC. Karena jalan yang lama sudah tidak layak dilewati, akhirnya PT KPC pun menyerahkan jalan ini untuk digunakan oleh pengguna jalan umum. Makanya jalannya mulus, lurus. Di sini apabila ada jalan rusak, pasti cepat diperbaiki oleh pihak perusahaan dari PT KPC. Oh ya teman-teman pasti tidak tahu ya,
PT KPC itu adalah singkatan dari PT Kaltim Primakol. PT KPC adalah salah satu perusahaan besar yang menambang di wilayah Kutai Timur. Ini kita sudah di dalam wilayah Kecamatan Bengalon ya. Kelihatannya agak gerimis di sini. Jalannya mulai agak basah. Gerimis ini ya, mulus ya teman-teman, bisa kita lihat sendiri jalannya mulus. Di sini tadi kita susah bernapas karena banyak jalan yang rusak. Di sini kita bisa bernafas dengan tenang karena jalannya yang mulus. Kayak balapan aja lagi nih. Ya, ini kita sudah memasuki wilayah kilometer 90. Di sini jalannya cor, jalan mulus. Di sini masih aman jalannya. Di sini belum hujan ya, tapi kalau dilihat dari awannya sudah terlihat mulai agak-agak gelap. Nah, di sini ada agak rusak jalannya karena badan jalannya runtuh, tidak disemenisasi karena belum diturap ya, karena percuma kalau di semen atau di aspal, kalau jalan belum diturap akan hancur saja dia karena longsor. Ini juga di sini terputus cor-corannya. Nah, tuh kelihatan ya teman-teman, dari sebelah kanan jalannya runtuh. Terus sebelum diturap tidak akan di semen atau di aspal. Ini juga badan jembatannya, gorong-gorongnya turun. Di sini sering mobil ada terbang. Ya, kita sudah berada di kilometer 93. Tepatnya kita sudah dekat dengan tujuan akhir kita. Kita masuk di dalam sini, kita belok kanan. Kita akan memasuki perkebunan kelapa sawit. Ya, tuh kelihatan langitnya gelap. Ini yang kadang membingungkan ini. Kita mau masuk di lokasi perkebunan, mana hujan, mudah-mudahan lolos saja. Ya, kita stop dulu. Ada pos security di depan. Kita harus melapor karena ini adalah wilayah perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Bima Palma. Nah, ini saya konsultasi sama security teman-teman. Kan di sini lagi mendung cuacanya. Saya konsultasi ada, karena kalau hujan itu di dalam kita tidak bisa lewat di jalan umum. Jadi kita bertanya ini, siapa tahu ada solusi atau jalan alternatif lain yang bisa dilalui walaupun hujan. Nah, itu ya. Dan bersyukurnya dari pihak pengamanan security perusahaan mau memberi solusi. Dia memberi arahan kepada saya agar tidak melewati jalan yang membahayakan ketika hujan atau setelah hujan. Ya, ini saya simak dari arahan dari Pak Security ya. Terima kasih Pak. Ya, kita lanjut lagi teman-teman. Lanjut lagi. Oke, terima kasih Pak Security. Waduh, HP-nya terbalik lagi. Mohon maaf ya teman-teman mengganggu. Nah, ini kita masuk di dalam. Nah, di sini jalannya masih batu-batu. Kalaupun hujan di sini masih aman. Tapi ada di jalan di dalam di sebelah sana
Kalau hujan, waduh ampun deh, kita tidak akan bisa melewati itu, malahan berbahaya karena jalannya naik dan turun gunung. Nah, di sini masih aman, jalannya luas, dihampari batu-batu gunung. Nah, ini jalan ini. Biasanya kalau tidak hujan kita itu belok kiri, tapi karena kita dapat arahan dari Pak Security tadi, kita ambil jalur yang ke kanan. Iya, kita masuk di jalan tembus. Nah, jalan ini memang agak lebih sempit ya, cuma kalau saya lihat walaupun hujan deras badai di sini aman untuk dilalui karena jalannya asli ini betul-betul 100% batu ya. Lapisan atasnya batu. Tuh, kelihatan teman-teman, perkebunan kelapa sawit. Ini pohon sawit di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Tuh teman-teman yang belum pernah lihat kebun kelapa sawit, tuh kelihatan tuh pohon-pohon sawitnya. Ya, kita masih berada di jalan tembus. Ini belum hujan ya. Ya, kita sampai di persimpangan ya. Ini saya bingung nih kemana nih. Mau lapor dulu ke security kalau ada. Karena itu kalau belok ke kanan kita menuju ke perkampungan warga. Kalau lurus kita menuju kebun, ke sebelah kiri kita akan ke wilayah tujuan kita, cuma tidak ada security-nya. Kita mau izin ya udah, kita langsung aja lah ya, kita lanjut. Ini teman-teman, pohon sawitnya tinggi-tinggi. Nah, ini ada jalan rusaknya tapi sedikit. Ini saya kira tadi bakal dalam, tapi ternyata jalannya keras kok, bisa dilalui. Nah, saya mundur sedikit, ngambil ancang-ancang dan ya, HP saya terbalik. Kita sudah mendekati tujuan dan akhirnya kita sampai di lokasi pembongkaran. Oke.